Cerita Cinta, Janda Muda vs Perjaka. Bab 17, Bibir Obatnya. Apa? Balikan. Sandi menatap ke arah Helia dengan wajah heran. Iya, kan aku udah bilang kalau waktu itu aku mutusin kamu karena gak sengaja. Aku beneran masih cinta sama kamu. Kita balikan ya, please. Helia terdengar memohon, bahkan wajah wanita memelas. Sandi menatapnya lalu membuang nafas kasar. Ayolah, kita kan udah pernah janji bakal nikah setelah lulus kuliah. Beberapa bulan lagi kita wisuda loh. Nanti aku bakal bilang sama orang tuaku kalau kamu akan datang buat lamar aku, cerocos Helia yang membuat Sandi kembali mengingat kejadian yang telah mereka lalui. Saat itu, ia memang pernah berjanji akan menikahi Helia setelah mereka lulus kuliah. Masa kamu mau ingkar janji sih? Walaupun kita udah putus, tapi aku tetap nganggap kamu sebagai cowok aku. Aku beneran masih cinta sama kamu. Helia menyandarkan kepalanya pada bahu Sandi. Pria itu menoleh ke arah mantan kekasihnya. Sandi merasa tak tega jika ia harus mengatakan semuanya sekarang. Ia tidak tahu apa yang dirasakan Helia setelah mengetahui kalau dirinya sudah mempunyai istri. Sandi takut perasaan wanita itu hancur, entah kenapa ia juga tidak bisa membenci Helia. Padahal, jika ia membenci wanita itu, maka akan lebih mudah baginya untuk menjauhi mantannya tersebut. Helia, semuanya sudah berbeda. Sorry, aku ke kelas dulu. Sandi melepaskan tangan Helia dari lengannya. Setelah itu, ia berjalan ke arah kelas meninggalkan Helia yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Wih, ada OKB rupanya. Celetuk seseorang yang membuat Sandi seketika menoleh. Hati pria itu seketika memanas saat melihat Andres dan kedua sahabatnya. Sandi merasa dendam kepada pemuda yang terkenal sebagai bad boy kampus itu. Karena Andres juga adalah salah satu penyebab hubungannya dengan Helia putus. Walaupun saat ini dirinya sudah mempunyai istri, tapi Sandi tetap saja menyimpan rasa benci kepada pemuda tersebut. Diam lo, balas Sandi yang memilih untuk melanjutkan langkahnya menuju kelas. Paling itu mobil rentalan yang belum dibalikkan setelah pulang kampung, celetuk pria bertubuh tinggi dan berkulit putih itu. Andres memiliki darah blasteran, oleh karenanya perawakan pria itu mirip dengan bule. Lagi-lagi Sandi terpancing untuk menoleh. Ia semakin geram saat mendengar celetukan pemuda yang satu kelas dengannya tersebut. Jangan sok tahu, balas Sandi lagi yang berusaha menahan amarah. Ngumpulin duit berapa bulan lo biar bisa sewa mobil rental. Lo takut ditinggal si Helia lagi kalau bawa motor butut. Setelah tahu selera si Helia itu cowok kayak gue, makanya lo mati-matian niru gaya gue. Dasar kampungan. Andres semakin menjadi-jadi. Pria itu melontarkan kalimat yang tak sepantasnya. Lo ada masalah apa sih sama gue? Sandi mendekat ke arah Andres dengan tangan mengepal. Mau tahu masalahnya? Karena lo udah berani rebut Helia dari gue. Balas Andres dengan sorot mata tajam. Sandi, lo itu cupu. Bertahun-tahun pacaran tapi cewek lo masih perawan. Andres menatap Sandi dengan bibir tersenyum miring. Jangan macam-macam lo ya. Sandi mencengkram kerah baju Andres dengan kuat. Kenyataannya memang begitu. Kalau lo mau balikan sama si Helia gak apa-apa, tapi asal lo ingat, dia itu bekas gue. Bahkan, kita melakukannya sebelum lo putus sama dia, bisik Andres yang membuat hati Sandi semakin memanas. Walaupun ia dan Helia sudah putus, tetapi ketika mendengar ucapan Andres barusan, dirinya tetap sakit hati. Apalagi pemuda itu mengatakan, kalau mereka melakukannya sebelum ia dan Helia putus. Dada Sandi bergemuruh, ternyata pengkhianat Helia begitu kejam, sampai ia merasa sakit hati. Gimana, lo masih mau sama dia? Andres mengangkat alisnya sebelah dengan wajah tengil. Ambil aja kalau lo mau. Baf. Sandi mendorong tubuh Andres sampai membuat pria itu menabrak tembok. Kurang ajar lo. Andres tak terima atas apa yang dilakukan Sandi padanya. Pria itu menarik baju bagian belakang Sandi dan memberikan pukulan keras pada perut pria tersebut. RGGH, berani lo. Sandi mengepalkan tangannya. Ia menatap nyalang ke arah Andres yang terlihat menantang. Baf. Seketika kedua mahasiswa itu terlibat baku hantam yang membuat mahasiswa lainnya berbondong-bondong mendekat untuk menyaksikan perkelahian tersebut. Sandi tak dapat menahan amarah, ini bukan soal hubungannya dengan Helia saja, tapi Andres juga sudah menghinanya. Gar, si Sandi berantem sama si Andres.
Panik Kenan seraya menarik tangan Gary untuk datang ke tempat kejadian. Waduh, gawat. Gary dan Kenan berlari kencang, mereka membelah kerumunan dan berusaha menghentikan aksi Sandy dan Andres yang sedang baku hantam. San, hentikan. Ini di kampus Woi. Gary dan Kenan menarik kedua tangan Sandy dan menahannya agar tidak mendekat ke arah Andres lagi. Minggir lo berdua. Andres kembali mendekat ke arah Sandy dengan tangan mengepal, pria itu akan melayangkan pukulan keras pada wajah Sandy. Woi, udah, nafsuan banget lo. Gary mendorong tubuh Andres agar menjauh. Woi, ada dekan, cok. Ucap seorang mahasiswa dan seketika membuat orang-orang yang berkerumun di sana langsung bubar. Saya melihat keributan kalian dari CCTV, sekarang kalian ikut ke ruangan saya. Seorang pria berkacamata menunjuk ke arah Sandy dan Andres. Mampus gue, guman Sandy sambil melepaskan kedua tangannya dari genggaman Gary dan Kenan. Pria itu terpaksa mengikuti pria tadi ke ruangannya. Jika sudah begini, tentu saja mereka tidak akan lolos dari hukuman. Besok suruh orang tua kalian datang ke sini. Kalau tidak, kalian akan diskors selama 2 minggu, ucap seorang dekan seraya menyerahkan 2 lembar kertas kepada Sandy dan juga Andres. Sandy mengusap wajahnya secara kasar, selama berkuliah di sana, ia tidak pernah kena masalah yang sampai melibatkan kedua orang tuanya. Pak, orang tua saya jauh, protes Sandy dengan wajah kacau. Saya tidak mau tahu, kalau orang tua kamu tidak bisa hadir, berarti kamu menerima konsekuensinya untuk diskors selama 2 minggu. Dan selama itu juga kamu tidak bisa ikut bimbingan skripsi, jelas dekan tersebut dengan wajah sangar yang membuat Sandy semakin frustasi. Sementara Andres terlihat santai, pria itu sudah terbiasa mendapat hukuman seperti ini. Sandy kembali ke kelas dengan wajah kacau, ia harus memikirkan bagaimana cara menyampaikan hal ini pada kedua orang tuanya. Rasanya Sandy tidak tega jika meminta orang tuanya datang jauh-jauh dari Garut hanya karena masalah yang ia buat. Sandy mengikuti pelajaran dengan tidak fokus, bahkan sampai jam kampus selesai. Sandy, aku ikut pulang sama kamu ya, rengek Helia seraya mengejar langkahnya. Sorry, gue lagi buru-buru, balas Sandy dan langsung masuk ke dalam mobil. Sandy, tunggu dulu, aku mau bicara sama kamu. Helia mengetuk kaca mobil yang membuat Sandy terpaksa menurunkan kaca mobil di sebelahnya. Bicara apa? Ia menatap ke arah wajah wanita itu. Seketika Sandy teringat kembali atas ucapan Andres tentang Helia. Hatinya menjadi sakit, padahal selama berpacaran dengan wanita itu, ia sangat menjaganya. Aku minta maaf karena tadi kamu berantem sama si Andres gara-gara aku, tutur Helia dengan wajah melas. Gak usah dipikirkan, aku duluan. Sandy menaikkan kembali kaca mobil itu dan mulai menjalankan mobilnya. Sandy, sombong banget ih. Teriak Helia yang sama sekali tak digubris oleh pria itu. Sandy menjalankan mobilnya dengan cepat, ia akan langsung menuju kantor Larissa. Sandy tahu jam kerja wanita itu masih lama selesai, tetapi karena saat ini dirinya membawa mobil Larissa, jadi ia tidak berani pergi ke tempat lain terlebih dahulu. Setelah tiba di tempat tujuan, Sandy langsung masuk ke dalam gedung pencakar langit itu. Ia akan masuk ke dalam lift untuk menuju lantai yang terdapat ruangan istrinya. Langkah pria itu sejajar dengan seorang wanita yang tak lain karyawan di kantor tersebut. Hai, kamu Sandy, kan? Tanya wanita itu secara tiba-tiba yang membuat Sandy langsung menoleh. Iya, ini Arimbi ya. Sandy masih ingat kalau wanita itu yang kemarin mengajaknya berkenalan. Arini, aku Arini, bukan Arimbi, sangkal wanita itu dengan bibir tersenyum manis. Oh iya, sorry lupa. Sandy tersenyum tipis. Kamu lucu banget deh, masa aku dibilang Arimbi? Wanita itu masih tersenyum. Iya soalnya mirip. Mirip siapa? Tanya wanita tersebut dengan penasaran, kedua matanya terlihat berbinar dengan bibir tersenyum manis. Mirip wayang golek. Sorry, aku duluan. Sandy segera keluar setelah pintu lift terbuka. Ia meninggalkan Arini yang hampir saja melempar setumpuk map yang dibawanya. Sialan, gue hampir miskin gara-gara perawatan, tapi malah dibilang mirip wayang golek. Gerutu Arini yang hampir menangis. Sementara Sandy langsung menuju ke sebuah ruangan. Ia mengetuk pintu ruangan itu beberapa kali, tetapi tak ada jawaban apalagi dibuka dari dalam. Maaf, apa Bu Larissa ada? Tanya Sandy kepada seorang office girl yang melintas di hadapannya. Ada, tadi saya baru mengantarkan makan siang,
jawab office girl tersebut. Oke, thanks. Mungkin dia lagi makan, makanya gak buka pintu, gumam Sandy sendiri. Ia memilih untuk masuk saja karena Larissa juga tidak akan melarangnya. Pria itu membuka pintu tersebut yang sama sekali tidak dikunci. Namun, seketika dadanya bergemuruh saat melihat Lucky sedang berdiri di samping Larissa sambil memegang kedua tangan wanita itu. Sandy mematung sejenak sampai akhirnya Larissa dan Lucky menoleh ke arahnya. Suamimu sudah datang, aku pergi dulu. Lucky mencolek dagu Larissa, setelah itu ia berjalan ke arah pintu. Sandy menatap tajam ke arah Lucky, sementara pria itu malah tersenyum sinis padanya. Apa yang kamu lakukan? Sergah Sandy ketika Lucky melintas di sampingnya. Kamu tanyakan saja pada Larissa. Pria itu kembali tersenyum miring. Sialan, umpat Sandy dengan tangan mengepal. Buff. Pria itu tak dapat menahan amarah. Untuk yang pertama kalinya ia melemparkan bogeman pada wajah Lucky. Kurang ajar kamu ya, Lucky membalas pukulan Sandy dengan keras. Stop, Lucky, keluar kamu, usir Larissa sebelum terjadi keributan. Pria itu berdecak kesal lalu keluar sambil mengusap sudut bibirnya yang terasa perih. Muka kamu bonyok, Larissa menatap wajah Sandy. Pipi pria itu memang memiliki beberapa luka lebam, karena ia sempat berkelahi dengan Andres dan sekarang adu jotos dengan Lucky. Larissa segera menutup kembali pintu ruangannya. Maaf, tadi aku tidak sempat membuka pintu, ucap Larissa sambil kembali mendekat ke arah Sandy yang terlihat masih menahan amarah. Iya, karena kamu sedang berduaan dengan dia, balas Sandy dengan sorot mata tajam. Dadanya naik turun dengan cepat. Semuanya tidak seperti yang kamu lihat, bantah Larissa. Tapi yang aku lihat itulah kebenarannya, balas Sandy dengan nada dingin. Usahakan dengarkan penjelasan aku dulu supaya tidak salah paham. Larissa menarik nafas perlahan. Semuanya sudah jelas. Sandy memalingkan wajahnya ke arah lain, ia seolah sedang menghindari tatapan Larissa. Dengarkan aku dulu. Wanita itu menarik tangan Sandy dan mengajaknya duduk di atas sofa. Sandy menjatuhkan tubuhnya di atas sofa secara kasar. Kenapa hari ini banyak masalah yang terjadi sampai membuat kepalanya pusing? Tadi aku dan Lucky sedang membahas proyek yang ada di Bandung, karena ada sedikit kendala. Larissa berusaha menjelaskan. Wanita itu duduk di samping Sandy yang tak menoleh ke arahnya. Tadi aku dengar suara pintu diketuk, terus aku mau bangun tiba-tiba si Lucky malah pegang tangan aku, dia nahan aku biar aku gak bangun dan buka pintu. Padahal aku sudah hampir menggigit tangannya. Si Lucky memang belakangan ini agak kurang ajar. Larissa membuang nafas kasar. Dia suka sama kamu, balas Sandy dengan singkat. Hah? Suka? Gak mungkin, dia itu mantan adik ipar aku, bantah Larissa dengan wajah heran. Cuma mantan. Sebagai laki-laki, aku bisa menebak apa yang dirasakan seorang lelaki kepada perempuan hanya melalui perlakuannya, jelas Sandy yang kali ini benar-benar terdengar serius. Tidak mungkin, aku sudah menganggapnya sebagai saudara sendiri, bantah Larissa lagi. Tapi dia beda lagi. Sandy menoleh ke arah Larissa yang duduk di sampingnya. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Biar aku obati lukamu. Perasaan tadi si Lucky cuma sekali mukul doang, tapi kok lukanya banyak banget. Larissa memperhatikan wajah Sandy yang babak belur. Pria itu kembali memalingkan wajahnya ke arah lain, jujur saja Sandy masih merasa kesal. Larissa bangkit dari duduknya, wanita itu mengambil kotak obat dari laci meja kerjanya. Sandy memperhatikan Larissa dari kejauhan, tetapi pria itu kembali mengalihkan sorot matanya ke arah lain ketika Larissa kembali mendekat padanya. Biar aku obati dulu. Wanita itu duduk di samping Sandy, ia mulai membuka kotak obat dan mengambil sebuah salep. Kok bisa lukanya sampai banyak begini? Perasaan tangan si Lucky gak sebesar wajah kamu, ucap Larissa lagi dengan mata yang menatap heran ke arah wajah suaminya. Sandy masih belum menceritakan apa yang terjadi di kampus sampai membuat wajahnya menjadi bonyok seperti itu. Aku coba obati pakai salep ya. Larissa akan membuka tutup salep yang dipegangnya. Gak mau, tolak Sandy yang membuat dahi Larissa kembali mengerut. Kenapa? Muka kamu bonyok kayak gini loh, harus segera diobati. Gak mau pakai salep, balas Sandy lagi. Terus pakai apa? Di sini adanya cuma salep. Atau aku minta es batu dulu sama OB buat ngompres luka kamu. Larissa akan bangkit dari duduknya, tetapi Sandy malah menahan tangan wanita itu. Apalagi, kamu mau diobatin pakai apa? Rewel banget kayak Zephyr jatuh dari sepeda.
Larissa menatap ke arah suaminya. Pakai bibir, jawab Sandi frontal. Larissa cukup terkejut saat mendengar jawaban suaminya. Namun, bibir wanita itu tersenyum dengan perlahan. Ia berdiri menghadap ke arah Sandi, dan tiba-tiba saja Larissa malah duduk di atas paha Sandi dengan posisi yang menghadap ke arah suaminya. Tubuh Sandi seketika menegang, bahkan wajahnya terlihat kaget. Ia benar-benar terkejut dengan apa yang dilakukan Larissa. Wanita itu mendekatkan wajahnya dan tanpa basa-basi langsung menempelkan bibir mereka yang membuat Sandi semakin tercengang dan tak menyangka Larissa akan melakukan itu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya yang lebih menegangkan. Terima kasih.